Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 5 Yuni, jumpa lagi di tema 5 mengenal ekosistem. Tetap semangat belajar ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kita jaga bumi ya teman-teman. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ternyata ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan darat. Contoh dari ekosistem darat adalah hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada sawah, ladang, perkebunan, waduk atau bendungan, dan kolam. Teman-teman, di dalam ekosistem juga ada penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada herbivore, karnivore, dan omnivore. Herbivore adalah hewan pemakan tumbuhan, contoh sapi, kambing, dan kerbau. Karnivore adalah hewan pemakan hewan lain atau daging, contoh harimau, singa, anjing, dan buaya. Kemudian ada omnivore, hewan pemakan segala. Contohnya adalah tikus, ayam, beruang, dan bebek. Di dalam ekosistem juga ada rantai makanan teman-teman, yaitu perpindahan energi makanan dari tumbuhan melalui jenjang makan. Rantai makanan jika tersusun lebih dari satu menjadi jaring-jaring makanan. Dimulai dari produsen yaitu tumbuhan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1 biasanya hewan herbivore, kemudian konsumen tingkat 2 hewan karnivor, dan seterusnya. Ketika konsumen tersebut mati akan diurai oleh dekomposer atau pengurai. Nah, untuk rantai makanan ini harus kita jaga dengan baik teman-teman, agar ekosistem selalu stabil atau baik, tidak ada kerusakan dan tidak terganggu, karena nanti manusia sendiri yang akan mengalami kerugian. Daur hidup hewan. Ternyata di hewan juga mengalami metamorfosis atau proses perkembangan makhluk hidup dari telur hingga dewasa dan mengalami perubahan bentuk struktur tubuh. Di sini ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nomor 1 yang menggambarkan metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu ya. Telur, ulat atau larva kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kemudian selain kupu-kupu metamorfosis sempurna ada juga lalat, contohnya ada nyamuk, kemudian juga ada katak ya, dan ada kumbang. Metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada belalang. Contohnya di sini ada telur belalang berubah menjadi nimfa kecil sampai yang lebih besar, kemudian menjadi imago ya teman-teman. Imago ini adalah belalang dewasa. Selain belalang metamorfosis tidak sempurna, itu juga ada jangkrik, kemudian juga ada kecoa, dan masih banyak hewan yang lainnya. Di dalam ekosistem selain tadi ada metamorfosis, juga ada simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup. Contoh di sini adalah simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme ini yang saling menguntungkan. Contoh ada bunga dan kupu-kupu, juga ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu di kerbau. Burung jalak kenyang, kerbau tidak gatal lagi. Dua-duanya diuntungkan. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Satu untung, satunya lagi rugi. Contoh kutu dan manusia, benalu dan pohon mangga. Contoh, kutu akan menghisap darah dari manusia dan manusia akan merasa
merasa gatal ya. Bahkan ada yang sampai menimbulkan luka di kepalanya. Hal ini satu diuntungkan yaitu kutu dan satu lagi rugi manusianya. Kemudian ada simbiosis komensalisme, satu untung, satu tidak rugi atau tidak mengalami apa-apa. Contoh anggrek dan pohon, kemudian ada ikan hiu dan ikan remora. Anggrek dan pohon anggrek hanya menumpang di pohon tapi tidak menghisap unsur hara dari pohon tersebut karena anggrek bisa berfotosintesis. Contoh lagi ikan remora adalah ikan kecil yang selalu mengikuti ikan hiu. Ikan remora satu mendapat penjagaan dari ikan hiu, aman dari predatornya, kemudian juga mendapat remahan. Setelah ikan hiu makan biasanya suka ada remah-remahan yang akan dimakan ikan remora. Teman-teman, metamorfosis hewan itu juga dibuat menjadi poster akan menarik ya, apalagi dengan warna yang jelas dan tulisan yang baik. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas. Bisa berukuran besar atau kecil. Biasanya ditempel, bisa di dinding atau di papan pengumuman yang mencari perhatian mata ya. Selain poster ada juga teman-teman asal dari Indonesia. Contohnya ada tarian tradisional Indonesia. Ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, juga ada tari topeng Betawi dari DKI Jakarta. Selain ini masih banyak lagi ya teman-teman tarian tradisionalnya. Ada juga loh topeng motif Nusantara. Topeng adalah benda dari kertas, kayu, plastik, kain, atau logam yang dipakai untuk menutup wajah. Wow, beraneka ragam ya bentuknya juga tampilannya. Nah teman-teman, untuk mempertahankan budaya Indonesia itu ternyata tidak mudah loh. Di tanggal 20 Mei tahun 1908 berdiri organisasi pertama di Indonesia yang kita kenal sebagai Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tapi tidak bersifat politik. Tujuannya satu, mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ini ditujukan untuk golongan berpendidikan di Pulau Jawa ya. Mereka berkumpul untuk membicarakan gimana nih caranya biar Indonesia bisa merdeka. Dan terwujud di tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamator kita Soekarno-Hatta, ya Bapak Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di proklamasinya. Oke, dan salah satu ciri khas Indonesia adalah gotong royong. Ini cara untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Biasanya dikerjakan secara bersama-sama, ya, dan pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, teman-teman, setelah tadi ada tugas di awal kita membaca tentang organisasi Budi Utomo, kita mencoba mencari pokok pikiran. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, membaca seluruh kalimat yang terdapat di dalam teks bacaan. Kedua, memahami isi dari teks bacaan tadi. Ketiga, menemukan isi dari pokok bacaannya. Pembahasannya, pikiran pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Di sini ada salah satu contoh satu paragraf. Contohnya adalah Melinda ialah anak yang rajin dan tekun. Ia tidak pernah absen dalam datang ke sekolah. Bahkan PR yang diberikan oleh guru selalu dikerjakannya. Dia termasuk anak yang tidak suka menunda pekerjaan, baik tugas-tugas dari sekolah maupun pekerjaan rumah. Melinda juga membantu pekerjaan orang tuanya sepulang sekolah. Misalnya, membersihkan ruang tamu, memberi makan ayam, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan baik dan rajin. Nah, pokok pikiran pada paragraf di atas adalah Melinda ialah anak yang rajin dan tekun. Ini terdapat di kalimat pertama teks tersebut. Teman-teman, Indonesia, kenapa dia dijajah? Karena dia memiliki letak geografis yang sangat strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di bagian utara ada benua Asia, di bagian selatan ada benua Australia. Juga ada dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika kita melihat di peta, teman-teman, di peta Indonesia saja kita mempunyai ada 7 komponen peta atau unsur pada peta. Satu, kita akan lihat judulnya.
Kemudian yang kedua ada garis tepi, 3 ada skala peta, 4 ada orientasi atau arah mata angin, kemudian 5 ada garis astronomis, 6 ada tata penulisan, 7 ada warna. Indonesia terletak di astronomisnya ya teman-teman di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu juga tercakup di peta Indonesia. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris kita sudah bahas di tema sebelumnya ya. Indonesia ini keren, terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Ya. Kemudian Indonesia terkenal sebagai negara maritim karena mempunyai atau berbatasan langsung dengan laut. Dan juga ada negara agraris karena dia kaya akan tanah pertaniannya. Nih teman-teman, Indonesia ini terdiri dari 13.000 lebih pulau ya. Disebut juga dengan negara kepulauan. Makanya Indonesia harus mengembangkan sistem komunikasi dan transportasi untuk meningkatkan perekonomiannya agar selalu terhubung antara satu pulau dengan kepulauan lainnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.